Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta pengelola BOS Sekolah Dasar se-Kabupaten Solo yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk memberikan sedikit sosialisasi tentang bagaimana membuat perubahan anggaran dana BOS tahun 2026. Yang pertama, Bapak Ibu, kita perhatikan bersama tentang surat edaran pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2026. Di sini kita harus berpedoman kepada beberapa juknis. Yang pertama ada Permendagri nomor 3 tahun 2023, kemudian Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025. Ini sudah dirubah menjadi Permendikdasmen nomor 8 tahun 2026 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS satuan pendidikan. Kemudian juga kepada Perbud nomor 8 tahun 2024 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan atau peraturan terbaru lainnya yang sah secara perundang-undangan. Dan di sini juga kami mengingatkan kembali Bapak Ibu agar satuan pendidikan tidak dibenarkan memberikan akun BOS Sitlah atau akun lainnya yang berkaitan dengan BOS kepada pihak ketiga. Jika terjadi hal-hal akibat penyalahgunaan akun BOS, menjadi tanggung jawab kepala sekolah sepenuhnya. Kemudian Bapak Ibu, untuk pengajuan perubahan ada beberapa dokumen, setidaknya ada 4 dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan. Yang pertama, asli print out permohonan Bapak Ibu ya. Ini tanda tangani oleh kepala sekolah, kemudian distempel. Contohnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini kode sekolah, kemudian nomor lampiran perihal, terus ke bawah Bapak Ibu. Nah, di sini nanti ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian persyaratan yang kedua adalah asli printout perhitungan manual di Excel. Nah, ya ini ditandatangani oleh kepala sekolah dan distempel. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini A, perubahan anggaran belanja operasional, bagaimana sebelum perubahan dan setelah perubahan seperti apa. Nah, Bapak Ibu nanti ya, anggaran atau jumlah sebelum perubahan ini itu harus sama dengan jumlah setelah perubahan di sini. Nah, bertambah dan berkurangnya di sini akan menjadi 0 Bapak Ibu. Nah, itu baru dikatakan lampiran dari permohonan Bapak Ibu benar. Kemudian jangan lupa tanda tangan dan stempel di sini. Kemudian yang ketiga adalah surat pernyataan ditandatangani Kepsek. Tidak usah pakai materai 10.000 karena di anggaran awal sudah pakai materai 10.000. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kode sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini adalah bunyinya Bapak Ibu. Dan jangan lupa nanti ditandatangani dan distempel oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah fotokopi RKAS sebelum perubahan. Maksudnya di sini adalah fotokopi RKAS sebelum perubahan. Nah, keempat dokumen ini Bapak Ibu setelah diisi, ditandatangani dan distempel Bapak Ibu, itu di scan dan dijadikan ke dalam satu file PDF, diberi judul dokumen perubahan BOS tahun 2026 SD dan ini boleh disampaikan melalui via chat WA terlebih dahulu sebelum yang aslinya diantarkan di dalam satu map gitu ya Bapak Ibu ya. Baru kita masuk kepada tampilan RKAS Bapak Ibu. Nah, untuk membuat perubahan ini Bapak Ibu, nah kita klik di bagian ini ya, di bagian penganggaran, dan klik di bagian tanda panah ini, buka. Nah, tampil seperti ini Bapak Ibu ya. Ini seluruh sekolah Bapak Ibu, ini wajib mengklik ini Bapak Ibu, baik dia ada perubahan atau tidak ya, dia wajib mengklik perubahan Bapak Ibu, karena ini adalah salah satu langkah yang diwajibkan di dalam
sistem, di dalam aplikasi AKAS Bapak Ibu ya. Kalau tidak, kita tidak bisa menutup buku BKU pada bulan Juli Bapak Ibu. Diklik perubahan. Ya, lanjutkan. Saya mengerti Bapak Ibu. Nah, untuk anggaran perubahan ini Bapak Ibu ya, kita jangan sampai lupa terlebih dahulu mengklik perbaharui data kegiatan. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Setiap kali kita melakukan perubahan ataupun pergeseran, jangan lupa mengklik perbarui data kegiatan, karena ini akan menarik data dari SIBD, Pemda kita, dan juga dari markas BOS tentang uraian belanja Bapak Ibu ya, tentang uraian belanja. Nah, ini kalau seandainya sekolah Bapak dan Ibu tidak melakukan perubahan ya, tidak ada anggaran yang akan dirubah, itu bisa langsung ajukan pengesahan Bapak Ibu. Boleh langsung ajukan pengesahan Bapak Ibu ya, kalau tidak ada anggarannya yang akan dirubah. Ingat Bapak Ibu, pada perubahan ini kita boleh menggeser-geser anggaran itu antar rekening belanja. Jadi boleh dari rekening belanja operasional, boleh ke belanja modal peralatan mesin, atau boleh ke belanja modal aset tetap lainnya. Begitu juga sebalik Bapak Ibu. Jadi di perubahan ini kita bebas. Berbeda dengan pergeseran Bapak Ibu ya. Kalau pergeseran kita itu di dalam rekening yang sama gitu. Jadi mata rekening kita ada 3, itu operasional, kemudian belanja operasional, kemudian belanja peralatan mesin, kemudian belanja modal aset tetap lainnya Bapak Ibu. Nah, bagi yang ada perubahan, setelah perbarui data kegiatan ini, itu kita bisa mencari dulu ya, kira-kira di poin mana kita akan merubah anggarannya. Nah, contohnya ini kalau kita lihat masih banyak yang bisa dirubah Bapak Ibu ya. Ini anggaran tahap 1 Januari. Ini yang warnanya yang masih terang ini, semuanya ini masih bisa dirubah. Nah, berbeda dengan warnanya yang sudah gelap ini Bapak Ibu, ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, karena ini sudah dibelanjakan dan sudah di BKU kan Bapak Ibu ya. Nah, sudah dibelanjakan atau sudah di BKU kan gitu. Nah, contoh Bapak Ibu, di sini misalnya pada fotokopi hitam putih ini kan sebanyak 8.810 misalnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ingin merubah karena terlalu banyak gitu ya, karena terlalu banyak, misalnya Bapak Ibu edit ya. Nah, angkanya ini bisa diedit menjadi misalnya cukup 5.000 saja, misalnya 5.000 rupiah. Nah, kemudian klik perbaharui Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan menambah saldo di sini Bapak Ibu, dan bertambah saldo Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi misalnya di yang akan Bapak Ibu kurangi, contohnya uang harian perjalanan dinas di sini misalnya terlalu banyak, 88 orang per hari misalnya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dikurangi. Nah, ini misalnya dijadikan sebanyak 40 orang saja misalnya gitu ya Bapak Ibu ya, misalnya. Nah, ini menambah saldo Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang akan Bapak Ibu anggarkan dari saldo yang ada ini? Boleh Bapak Ibu kegiatannya terserah, apa mau peningkatan kompetensi guru, apa untuk penyerapan program pencegahan perundungan Bapak Ibu, ini kegiatannya cukup Bapak Ibu, apakah itu untuk penjabahan habis pakai, ATK dan lain-lain, itu boleh Bapak Ibu ya. Contohnya di bahan habis pakai Bapak Ibu, ini rekeningnya misalnya belanja ATK, alat tulis, nah, misalnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau beli kertas misalnya, nah, klik. Nah,
Ini jangan lupa Bapak Ibu ya, Januari kita jadikan di bulan Juli Bapak Ibu, Juli. Nah, jumlahnya berapa? Hitungannya sudah ada di sini, yaitu RIM Bapak Ibu ya. Nah, totalnya di sini 75.092 ini adalah harga tertinggi Bapak Ibu ya. Jadi harga tertinggi bisa saja Bapak Ibu buat di sini anggarannya 70.000 misalnya. Nah, jumlahnya misalnya 2 RIM gitu Bapak Ibu, butuh 2 RIM masuk anggaran. Nah, ini sudah masuk, sehingga dia sudah berkurang saldo kita. Nah, kemudian apalagi contohnya Bapak Ibu ingin belanja modal misalnya, belanja modal misalnya seperti yang sedang hangat sekarang, yaitu tentang digitalisasi pembelajaran pendidikan Bapak Ibu, seperti yang telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden kita melalui Inpres nomor 7 tahun 2025, yang lebih detailnya ada pada Permendikdasmen nomor 19 tahun 2025 Bapak Ibu. Itu di halaman 71 dapat kita lihat di situ. Nah, di sini sudah ada di BOS Bapak Ibu ya, karena diperbolehkan oleh Juknis, makanya dia ada kegiatannya di sini, yaitu tentang penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran ini. Hati-hati Bapak Ibu ya, ini hati-hati kita ya. Kalau penyediaan aplikasi untuk pengelolaan keuangan itu tidak boleh Bapak Ibu, itu tidak diperbolehkan di Juknis kita. Tetapi penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran itu diperbolehkan. Nah, apa contoh rekening belanjanya di sini? Misalnya belanja software, gitu ya. Ini belanja modal software. Nah, di uraian Bapak Ibu tinggal ketik voucher, misalnya modul ajar. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini jangan lupa kita bulan Juli. Di sini Bapak Ibu sudah ada satunya paket, cuma satu paket saja misalnya Bapak Ibu ya. Nah, harga perkiraan di sini harganya sangat tinggi, 3.587.500 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak membuat sebanyak ini ya. Misalnya harganya cuma jauh di bawah itu, misalnya 2.700.000. Ini contoh Bapak Ibu ya. Misalnya harganya 2.700.000. Nah, ini ditambahkan, masukkan ke anggaran Bapak. Nah, jadi saldonya semakin lama semakin berkurang Bapak Ibu. Nah, begitu terus Bapak Ibu sampai saldo ini menjadi 0. Jadi tambah kegiatan terus gitu Bapak Ibu, sampai saldo Bapak Ibu menjadi 0 Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu menyelesaikan dan saldonya sudah 0, Bapak Ibu jangan lupa review dulu. Nah, review, kemudian lihat grafik proporsi Bapak Ibu ya. Nah, lihat di sini. Nah, seperti di Juknis dikatakan Bapak Ibu ya, untuk pembayaran honor tidak boleh sampai 20%. Untuk penyediaan buku itu harus lebih dari 10% gitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk pemeliharaan sarana dan prasarana itu hanya boleh sampai di bawah 20% anggaran. Nah, kalau sudah sesuai, maka sistem akan membenarkan pekerjaan yang Bapak Ibu ajukan. Nah, setelah dirasa benar Bapak Ibu, baru Bapak Ibu ajukan pengesahan Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu ajukan pengesahan Bapak Ibu. Nah, ya, ajukan pengesahan. Di sini kami tidak mengklik ajukan pengesahan karena di sini kita meminjam aplikasi AKAS dari salah satu satuan pendidikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, di dalam membuat AKAS perubahan tahun 2026. Nah, terakhir sebelum kami tutup Bapak Ibu, kami ingatkan ya, untuk belanja modal itu sebaiknya segera Bapak Ibu eksekusi setelah AKAS selesai ditandatangani oleh kepala dinas kita. Segera langsung dieksekusi Bapak Ibu, karena
belanja modal ini sangat rentan Bapak Ibu ya, karena kalau di akhir tahun itu nanti kita tidak bisa lagi untuk melakukan perubahan. Yang bisa kita lakukan itu pergeseran lagi Bapak Ibu. Jadi harga belanja modal kita sebaiknya itu sudah ketika menganggarkan di anggaran perubahan itu sudah pas gitu Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan simplah, kami ingatkan untuk belanja modal, belanja barang dan jasa Bapak Ibu, tolong dilakukan negosiasi Bapak Ibu ya. Nah, tolong dilakukan tawar menawar gitu Bapak Ibu. Walaupun harganya tidak akan berubah Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu wajib melakukan penawaran di saat melakukan simplah Bapak Ibu. Seandainya penyedia menurunkan harga, nah itu syukur alhamdulillah Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, jadi itulah sekilas sosialisasi tentang bagaimana membuat anggaran perubahan BOS tahun 2026. Semoga penyampaian yang sedikit ini karena waktu terbatas dapat membantu Bapak Ibu untuk membuat kas perubahan 2026 ini Bapak Ibu. Demikian saja Bapak Ibu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.